Halo guys, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nggak ngobrol sih ya, aku aja sih ngomong. Ya nggak bro? Aduh, sebentar. Ini bajunya samaan lagi bajunya ya. Ada teman kemarin yang komentar, bajunya beda dong. Wah ya kita sih ya, namanya juga kembar ya nggak? Kembar mah ya wajar, bajunya kadang sama gitu kebetulan gitu. Jadi ya wajar lah. Ya kadang sesekali beda bajunya gitu. Oke gini guys, kali ini aku pengen ngobrol santai aja sih ya, ngomongin tentang yang lagi viral beberapa waktu yang lalu. Itu tentang siapa ya? Oh iya, tentang ya ngomongin salah satu Ustadz kondang ya, yaitu inisialnya ya tapi teman-teman udah tahu sendiri lah, inisialnya YM. Ya aku nggak perlu sebutin, tapi buat teman-teman yang tahu aja gitu. Jadi kalau yang nggak tahu ya udah mending nggak usah tahu itu. Jadi gini guys, intinya akhir-akhir ini Ustadz tersebut ya banyak yang bully gitu ya. Banyak yang bully itu ya tentu saja ada sebab, ada akibat ya. Jadi itu penyebabnya apa, akhirnya akibatnya ya banyak yang bully itu wajar itu. Ada yang bilang bulian tersebut sebagai kritikan gitu, tapi ada yang kalau saya lihat nggak sekedar kritikan, ada juga yang ya benar-benar menghujat gitu. Mungkin akhirnya disisipi juga sama mereka yang benar-benar ya tidak menyukainya atau memiliki masalah dengan Ustadz JM tersebut ya. Nah kalau pendapatku nih bro, ya kalau pendapatku nih, udah ente lanjut aja mainin itu kubik. Ente kali ini nggak usah ngomong. Jadi kalau menurut pendapatku nih ya, ini nggak tahu bener atau enggak ya. Jadi pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu kadang tidak baik. Ya ini pendapatku ya. Nah mungkin yang dilakukan Ustadz DM tersebut mungkin kategori berlebihan bagi siapa ya? Ya mungkin bagi aku juga gitu ya. Mungkin berlebihan tapi nggak tahu, mungkin aku salah juga ya. Jadi pada intinya gini guys, intinya apa ya, poinnya adalah gini loh, aku nggak peduli itu yang dilakukan berlebihan atau enggak. Intinya aku mau bilang kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, hingga akhirnya ada efeknya gitu, ada efek buruknya. Ya mungkin akhirnya efek buruknya ya itu tadi, akhirnya karena berlebihan terus tersandung masalah, akhirnya ya dibully sama orang gitu. Nah sebaliknya juga nih bro, ente kudu tahu bahwa di posisi kita juga sebagai netizen ya, sebagai yang ngomentarin, itu kita kadang harus ingat, kadang banyak orang yang tidak menyadari bahwa yang kita lakukan juga kadang berlebihan gitu. Jadi yang awalnya sekedar bully biasa gitu, tapi akhirnya atau komentar atau kritik, tapi karena kritiknya berlebihan, itu kadang ya bukan sebagai kritik sih, hingga akhirnya ya sebagai bisa jadi haters. Terus apa ya, ini beda loh soalnya kritik sama yang kayak haters gitu, atau orang yang bully yang berlebihan itu ya jatuhnya udah beda, jatuhnya udah kayak ketemu musuh gitu. Nah itu menurut aku kalau berlebihan kayak gitu nggak baik gitu loh. Apalagi jika yang kritiknya bukan korban gitu loh. Itu menurut aku sangat berlebihan sekali, bukan korban terus menggiring yang lainnya, orang yang nggak tahu jadi ikut-ikutan membenci gitu loh. Nah menurut aku itu berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi kembali lagi rumusnya ke situ guys. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu loh. Ini bukan berarti aku mendukung ya, bukan berarti aku mendukung, tapi aku cuma mengingetin aja gitu kepada teman-teman yang khususnya tidak terkait secara langsung gitu loh.
itu ya kita jangan berlebihan intinya gitu. Nah, terlepas dari masalah itunya, mungkin teman-teman banyak yang akhirnya efek dari itu semua akhirnya ada yang secara tidak sadar gitu loh. Secara tidak sadar akhirnya apa ya? Semacam menyepelekan tentang ilmu yang beliau sampaikan tentang sedekah itu gitu loh. Padahal ilmu itu ya memang benar ada gitu ilmunya gitu. Nah mungkin beliau prakteknya mungkin dinilai kurang tepat, yaitu tadi yang saya bilang tadi, mungkin berlebihan bagi sebagian orang itu. Ya aku sendiri sih terus terang aku dulu pernah mengikuti sekali pas di Jogja gitu loh. Gitu. Jadi waktu itu di kilometer 06 Malioboro ya. Jadi ketika beliau melakukan itu gitu, ceramah terus ya biasa ya sadar gitu. Nah itu tuh ya banyak orang yang pada memberikan gitu loh, tapi aku nggak ikut memberikan gitu loh. Artinya apa? Kita percaya, kita setuju ilmunya itu benar gitu, kita percaya tentang ilmu sedekah itu benar gitu, yang diganti 10 kali lipat itu. Tapi bukan berarti kita setuju dengan cara prakteknya gitu. Nah, cara prakteknya beda-beda. Kita bisa ada yang diam-diam, ada yang secara terang-terangan, itu boleh sebenarnya gitu. Ada kalanya kita juga kadang harus dipaksakan memang sedekah tuh gitu. Bagi orang yang baru belajar, kadang harus dipaksakan oleh orang yang mengajarkannya, dan itu wajar. Tapi kembali lagi ke rumus satu tadi, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi mungkin kalau cara memaksakannya beda gitu, berlebihan, ya akhirnya menjadi tidak baik juga gitu. Jadi poinnya itu aja sih, aku mau bilang bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya nggak bro? Ente mah main kubik aja bro. Oke lah guys, mungkin itu cukup dulu ya. Ini udah lumayan lama waktunya gitu. Jadi intinya mau ngomong itu aja sih. Jadi tapi kalau teman-teman yang merasa korban atau dirugikan dalam hal lainnya ya, dalam sisi lainnya misalnya di bisnis yang beliau jalankan atau usaha apa gitu, barangkali ada sangkut paut, ya mungkin itu wajar gitu. Nah di sini aku lebih ngomentarin kepada mereka yang bukan merupakan tanda kutip korban ya, bukan merupakan orang yang susah yang mereka bilang didolimi atau apalah itu. Jadi buat kita yang nggak ini secara langsung ya, menurut saya sih nggak berlebihan. Apalagi dalam Islam juga kan diajarin ya. Ini udah kayak ustadz yang ngomongnya. Jadi dalam Islam juga ya kita kan berusaha menutup aib gitu loh. Jadi Allah aja berusaha menutup aib kita gitu loh. Nah itu intinya gitu aja sih guys. Kalau nggak salah sih seperti itu. Ya aku juga nggak paham banget lah. Oke guys, kayaknya itu dulu ya. Thank you, semoga vlog kali ini bermanfaat. Oke bro, main kubik terus dia. Bisa nggak sih lu? Nggak bisa. Oke, thank you.